Ada nggak dari teman-teman yang sudah pernah mencoba untuk berusaha, mungkin sudah mencoba usaha ini, usaha itu, tapi tidak juga mengalami kesuksesan hidup atau mencapai kesuksesan? Mungkin berikut di video ini adalah cara yang mungkin teman-teman bisa simak dan nanti bisa diterapkan ke teman-teman juga. Siapa tahu dengan cara seperti ini teman-teman bisa menemukan usaha apa yang cocok untuk teman-teman, terus bidang apa yang paling bagus untuk teman-teman, dan sesungguhnya eh, kalian itu cocok untuk usaha apa. Saya ini cocok di bidang usaha ini nih. Nah, yuk kita bahas di video ini, simak sampai selesai, dan jangan lupa nanti tinggalkan di dalam komentar, kita sharing bersama, kita belajar bersama, kita sukses bersama. Sesuatu yang biasa saya lakukan itu biasanya ketika saya mengalami buntu atau mengalami sumpek dalam pikiran atau mencari ide atau mencari inspirasi usaha tapi tidak ketemu-ketemu. Seperti ini yang saya lakukan, saya biasanya menyepi di tempat yang sepi, lalu saya ke pantai atau ke pemandangan gunung. Nah, kali ini saya berada di kaki Gunung Lawu untuk mencari sekedar ketenangan, melihat pemandangan, dan mencari inspirasi. Biasanya dengan bersendiri, bertanya pada diri sendiri, kita akan mendapatkan jawaban daripada kita bertanya kepada seseorang yang belum tentu seseorang itu bisa tahu kehidupan kita. Terkadang kita membicarakan tentang kelemahan kita, terkadang kita membicarakan kesuksesan kita terhadap orang lain, tapi belum tentu orang yang kita ajak bicara itu mendukung kehidupan kita. Siapa tahu di belakang kita mereka malah menertawakan kita. Nah, menurut saya yang paling bagus itu adalah bertanya pada diri kita sendiri. Saya dari lahir sampai sekarang cocok di bidang apa? Apa hal yang paling saya sukai? Apa hal yang paling saya minati? Seharusnya itu yang menjadi bidang usaha saya. Semisal nih, saya suka di bidang internet atau konten. Akhirnya saya membuat konten yang bertema edukasi tentang pertanian atau ide usaha ya. Karena saya juga anak orang tani, anak petani, suka bertani, dan akhirnya saya membuat konten dan juga membuat edukasi tentang pertanian. Nah, di situ saya menggabungkan antara dua hobi saya, dari konten dan juga edukasi pertanian atau ide usaha. Karena saya dari kecil, dari orang tua saya dididik secara bisnis. Kalian setuju nggak bahwa sesungguhnya usaha itu tergantung hobi kita? Hobi kita itu bisa menjadi mata pencarian kita apabila hobi itu kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Jika setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang tidak setuju juga silahkan ditulis dalam komentar agar kita semua bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti di dalam komentar teman-teman bisa melihat komentar teman yang lain juga. Dari situ teman bisa melihat usaha dari teman kalian juga. Kalau saya pribadi, saya menyatakan bahwa kalau saya suka dengan hobi saya, maka itu akan saya tekuni, akan menjadi mata pencarian saya. Karena apa? Jika semisal upaya atau usaha saya itu saya dasari dengan hobi atau dengan kesenangan, otomatis tanpa hasil pun saya akan juga merasa senang. Tapi apabila kita menekuni usaha itu di luar hobi kita, di luar kesenangan kita, ketika usaha yang kita alami itu tidak mendapatkan hasil atau mungkin meleset dari prediksi kita, maka kita akan mengalami kekecewaan berat. Ya, tapi semisal nih, kalau kita mendasari usaha kita dengan hobi, berapapun hasilnya kita akan pasti akan bersyukur. Kita akan merasa senang, kita akan merasa puas karena sudah didasari dengan rasa senang dan hobi. Nah, kalau dari sisi agama nih, dari sisi agama sudah jelas menyatakan bahwa bersyukur itu adalah hal utama atau pintu utama untuk membuka pintu rezeki bagi kita. Nah, dengan menyendiri, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ngobrol dengan diri saya sendiri, kamu, kamu tuh yang kamu suka itu apa sih? Kan seperti itu. Nah, kita ngobrol dengan diri kita sendiri.
Kamu bertanya, apa yang kamu sukai, apa yang kamu minati, apa yang kamu bisa. Terus jika membutuhkan modal, berarti tinggal bertanya, terus apa yang kamu punyai? Kan seperti itu. Semisal kita bertanya, kamu punya apa nih? Saya nggak punya apa-apa. Berarti ke pertanyaan yang lain, apa yang kamu suka? Maka itu akan menjadi jalan untuk kita. Kan seperti itu. Nah, setelah itu kita bertanya, apa selain yang kamu sukai itu, apakah kamu hobi di bidang itu? Apa kamu bisa di bidang itu? Semisal nih, kita suka dengan mobil, misalkan nih, buka driving, kita suka jalan-jalan, tapi kita nggak punya kendaraan, ya percuma. Gimana kita mau usaha di situ? Paling pol kita menjadi maklar. Nah, maklar kendaraan, jual beli kendaraan, seperti itu. Atau jual beli aksesoris kendaraan, seperti itu. Kita nggak punya mobil tuh, tapi kita suka dengan mobil. Atau game mobil seperti itu ya. Game balap kita senang, tapi kita nggak punya mobil. Akhirnya kita buka usaha jual beli spare part mobil. Atau bisa juga kita jual beli mobil. Jual beli itu maksudnya maklar. Kalau jual beli kan kita membutuhkan modal ya. Tapi di situ kita ambil yang ringan dulu, yang tanpa modal atau yang modal ringan. Jadi kita maklar mobil hanya modal omong, tinggal modal omongan atau modal HP. Modal online, ya siapa tahu menjadi rezeki kita, kan seperti itu ya. Jadi inti dari video kali ini adalah mencari apa yang pas untuk kita, mencari usaha apa yang pas untuk kita sendiri. Jawabannya adalah diri kita sendiri. Tanya pada diri kita sendiri. Itu menurut saya. Tapi bagaimana dengan menurut kalian? Silahkan share, tulis di dalam komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika menurut teman-teman konten ini bermanfaat, ayo kita belajar bersama, kita maju bersama, dan kita sukses bersama. Terima kasih. Wah, pas kempak rokok. Iya dia.